Halo Pak Gregorius dan teman-teman yang menonton video ini, saya Daniel Febrian. Saya akan menanggapi tentang pertanyaan yang ada di video prolog mengenai apakah orang beragama itu bisa terjun di kegiatan masyarakat atau bisa istilahnya seperti melakukan hal baik di masyarakat. Ya, tentunya bisa. Karena di agama saya sendiri, yaitu agama Kristen, kita lebih cenderung diharuskan untuk bisa seperti menolong sesama, seperti mengasihi sesama, dan juga membantu orang-orang yang kesulitan di sekitar kita. Bahkan hal itu di Alkitab diperjelas lebih banyak daripada tentang tata cara kita berdoa atau tata cara kita beragama. Itu tuh tentang perbandingannya, itu tuh lebih banyak bagaimana kita harus bisa untuk bergerak di masyarakat. Maka dari itu tentunya untuk bergerak di masyarakat bisa, karena agama hanya merupakan dasar untuk bisa bagaimana kita itu berperilaku di masyarakat. Dan tentunya setelah kita mendapat dasar atau mendapat pengetahuan itu, kita harus bisa untuk melakukannya. Jadi yang bisa disebut aksi kita tentang apa yang sudah kita dapat tentang pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada video materi yang pertama. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana cara menjadi diri manusia yang solutif, bukan disintegratif? Manusia solutif ini artinya manusia sebagai suatu pemecah masalah, manusia sebagai jalan keluar. Sedangkan disintegratif ini manusia diartikan sebagai pemuncul dari masalah atau pembuat masalah. Untuk menjadi manusia solutif tentunya kita perlu punya pemikiran yang terbuka, punya hati yang terbuka, dan mampu untuk berpikiran luas, serta bisa mempunyai sikap untuk mendengarkan orang lain. Selanjutnya nomor 2, komunikasi seperti apa yang memelihara kehidupan? Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan. Di agama saya, agama Kristen, di Alkitab juga sudah dituliskan mengenai komunikasi ini, yaitu di Amsal 15. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Yang artinya gini, komunikasi yang mampu memelihara kehidupan adalah komunikasi yang orang itu mampu untuk mendengarkan orang lain lebih banyak daripada kita harus memotong-motong cerita atau kita harus memotong tanggapan dari orang lain. Ya, dan juga kita bisa untuk memilah-milah jawaban yang benar, jawaban yang salah, dan jawaban yang mungkin bisa saja menyakiti hati orang. Tapi komunikasi yang tidak baik itu adalah komunikasi yang mengeluarkan segala hal. Kita tidak memilah dulu, dan yang dicurahkan itu juga termasuk bisa hal-hal negatif dan hal-hal jahat. Seperti itu. Yang ketiga, jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Oke, manusia yang bertanggung jawab menurut saya itu manusia yang mampu untuk menanggung segala yang ia lakukan, menanggung segala ide dan hal lain, dan tidak lari dari suatu kenyataan. Dan manusia yang tidak bertanggung jawab itu menurut saya adalah manusia yang lari dari kenyataan dan tidak berani untuk menanggung hal-hal yang ia lakukan. Jadi seperti manusia yang bertanggung jawab, apabila salah melakukan suatu hal, dia akan mencari tahu kesalahan itu di mana dan menyelesaikan kesalahan itu tersebut. Sedangkan yang tidak bertanggung jawab adalah saat ia melakukan kesalahan justru ia melarikan diri dan menganggap bahwa masalah itu tidak pernah terjadi. Dan selanjutnya adalah pertanyaan di video materi yang kedua. Ada 1 pertanyaan, bagaimana teisme mampu menjadi solusi bagi krisis kemanusiaan dan menjadikan dunia yang lebih baik? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengetahui dulu bagaimana pertanyaan ini bisa muncul di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ada satu hal. Pertanyaan ini muncul menurut saya adalah karena orang-orang beragama, mereka itu hanya mengetahui knowledge, mengetahui bagaimana tata cara beragama, mengetahui agama itu harus melakukan apa, tapi mereka tidak berani untuk melakukan action. Yang artinya bisa dianggap orang beragama kebanyakan mengetahui knowledge, mengetahui pengertian, mengetahui dasar, tetapi no action. Sehingga muncullah orang-orang ateisme. Mungkin orang-orang ateisme adalah orang-orang yang dirugikan karena orang-orang beragama itu tidak melakukan aksi,
Dan muncullah suatu pertanyaan seperti bagaimana teisme mampu menjadi solusi ini. Ya, menurut saya hanya ada satu hal jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya adalah orang-orang beragama harus mau untuk melakukan aksi, harus mau untuk terjun ke masyarakat, harus mau untuk mencurahkan apa yang dia sudah dapat, apa yang dia sudah mengerti, apa pengetahuan yang sudah ia dapat dicurahkan di dalam bentuk aksi. Seperti apabila di agama Kristen kita diberi pengertian untuk bisa saling menolong, bisa saling mengasihi. Dan bagi krisis ini adalah saling mengasihi dan saling menolong ini bisa dilakukan saat kondisi corona ini. Misalnya saat saling menolong ini kita bisa memberikan sumbangan, memberikan suatu donasi kepada orang-orang membutuhkan atau kepada orang-orang yang terkena dampak karena adanya pandemi dan PPKM ini. Jadi begitu menurut saya mengenai pertanyaan yang ada di video. Ya, begitu saja mengenai video reaksi saya dari video prolog, video materi pertama, dan video di materi yang kedua. Terima kasih Pak Gregorius dan teman-teman yang sudah nonton. Bye.